Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa berkat Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita sampai dengan bulan November, pada bulan akhir November, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal di bulan Desember. Mari kita persiapkan dan mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan selalu senantiasa bergirang, senantiasa bersuka cita karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian NP 12, girangkan hatimu. Kita akan pujikan 3 bait. Girangkan hatimu, nyanyilah bersyukur, kibarkan panji Sang Kristus, salibnya yang masyhur. Girang, girang, nyanyilah bersyukur, yang muda yang tua, lelaki wanita, nyaringkan nyanyian megah bagi yang mulia. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Bait yang ketiga. Sepanjang hidupmu tetaplah bergirang di dalam suka dan duka, malam serta siang. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Haleluya. Mari kita buka acara ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh indah, sungguh luar biasa kepada kami. Kau telah memberikan kami kesehatan dan kami senantiasa diberikan berkat Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan tutup bungkus supaya kami dapat berdoa dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan untuk kita menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Slamet. Sebelum kita terima berkat firman Tuhan, kita akan pujikan sebuah lagu Kaulah Harapan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping.
Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah doa pada malam hari ini, walaupun masih dalam kondisi di rumah masing-masing, ibadah online. Tapi kita tetap mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan senantiasa memberkati dan memakai kita. Pada malam hari ini, di minggu terakhir untuk bulan November, di mana kita menggumuli tema Aku adalah utusan Tuhan. Kita akan terus menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami beribadah doa pada malam hari ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh merenung-renungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba yang sangat terbatas dan jauh dari kehendak-Mu, kiranya Tuhan yang akan mengurapi, mengizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang boleh bersabda melalui hamba yang terbatas ini. Dari awal hingga akhir, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga nama-Mu dipermuliakan dan akan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang mengikuti ibadah doa online ini. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, mohon pimpinan-Mu. Amin. Sekali lagi, saya mengucapkan salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ambil dari kitab Filipi 2, ayat 5-8 akan saya bacakan dari mimbar ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar, bahkan melihat ataupun menjadi pelaku yang namanya utusan. Sering kita mengetahui diaturi genduri atau ulem-ulem, diutus untuk melamar seseorang, diutus untuk mewakili tuan rumah. Juga yang masih sekolah menjadi utusan sekolah tersebut, utusan daerah, bahkan secara kegerejaan kita sering menjadi utusan gereja untuk di wilayah BPD ataupun nasional. Dan daripada itu tentunya kita tidak boleh seenaknya menurut keinginan kita, karena kita sedang menjadi utusan. Sehingga kita harus menurut yang mengutus, seseorang yang mengutus. Dan daripada itu bahkan kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Ada yang sampai dengan harus mengadakan sesuatu karena disuruh melamar, pakaiannya kok ajek saja, maka wah ganti beli. Atau paling tidak menyemir sebuah sandal atau sepatu. Ini menjadi utusan.
di dalam masyarakat yang dalam hal ini masih manusia. Nah, kita sekali lagi tema pada malam hari ini di bulan ini adalah aku adalah utusan Tuhan yang lebih daripada gambaran di awal, utusan manusia atau seseorang. Tentunya kita selaku utusan Tuhan akan lebih sungguh lagi. Nah, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang yang menjadi utusan Tuhan? Paling tidak ada dua hal yang boleh akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sikap rendah hati dan taat. Ayat 8 akan saya ulang dari Filipi 2 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang pertama sekali lagi sikap rendah hati dan taat. Dalam bacaan di atas, Yesus Kristus telah rela meninggalkan tahtanya di surga dan mengosongkan dirinya sebagai hamba. Bahkan ketika sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan taat sampai mati. Walaupun dalam rupa Allah, dia Yesus tidak menganggap setara dengan Allah. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai utusan Tuhan sudah semestinya meneladani Yesus junjungan kita yang selalu rendah hati dan taat dengan Bapa yang mengutus. Tentunya sekali lagi, rendah hati, tidak sombong, tidak congkak atau tinggi hati, juga tidak menganggap orang lain rendah. Dalam hal ini, di ayat sebelumnya, kalau kita cermati ada dikatakan bahwa kamu dengan orang lain harus menganggap lebih utama. Jadi orang lain kita anggap lebih utama dari kita. Inilah merendahkan diri. Tidak sebaliknya. Jadi kita tidak sombong, tidak congkak. Dan kita juga tahu di dalam kitab Yakobus 4 ayat 6b di sana dikatakan, karena Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, kita harus bersikap rendah hati, tapi juga taat dengan ajaran Yesus. Rendah hati, tapi taat dengan ajaran Yesus. Tidak semaunya, karena kita sebagai utusan. Sehingga masyarakat, orang lain akan menerima kita karena kita rendah hati, juga taat. Ya. Sekali lagi, sebagai utusan Tuhan, yang pertama kita harus punya sikap rendah hati dan taat pada ajaran Yesus itu sendiri. Yang kedua, saya ambil dari kitab Bilangan 13 ayat 25 sampai 30, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di sana. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 khususnya dari ayat 25 sampai 30, Allah telah menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel saat itu. Melalui hambanya Musa, kita tahu tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Kepada bangsa Israel dijanjikan Allah, dan Musa diperintahkan Tuhan untuk menyelidiki seperti apa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Maka
Musa, Harun di sana memerintahkan pemimpin-pemimpin suku bangsa Israel. Tiap suku diambil satu untuk mengintai, sehingga ada judul Nats 12 pengintai. Ya. Musa dan Harun memerintahkan para pengintai. Di dalam kitab Bilangan 13 ayat 25 sampai 30 tadi. Jelas di sana suku Israel telah mengintai tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Sehingga yang kedua, selain kita punya sikap rendah hati dan taat ajaran Yesus, kita harus tetap semangat dan terus andalkan Tuhan. Tetap semangat dan terus andalkan Tuhan. Kita tahu dari ayat 25 tadi dikatakan bahwa setelah 40 hari, ya, setelah 40 hari para pengintai itu pulang. Dan mereka melaporkan apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang diketahui tentang tanah perjanjian itu. Bagaimana orang-orangnya, tanahnya bagaimana, adat istiadatnya bagaimana. Namun yang jelas dari para pemimpin suku yang mengintai selama 40 hari ini membuktikan bahwa mereka dengan penuh semangat. Penuh semangat. 40 hari Bapak Ibu Saudara. Waktu yang tidak sebentar. Saya percaya di tanah perjanjian ketika mengintai para pemimpin suku ini tidak enak-enak asal datang, karena ini mengintai ya supaya tidak dilihat oleh orang daerah sekitar. Bagaimana caranya mesti juga penuh perjuangan, harus dengan waspada, cermat, tapi bisa melihat tanah perjanjian tersebut. Dan singkat cerita, semua dilaporkan oleh para pengintai atau pemimpin-pemimpin suku tadi. Dilaporkan kepada Musa dan kepada Harun dengan seksama, detail, ya. Bahkan sampai orang-orangnya yang terkesan besar-besar. Bahkan ada juga yang melaporkan memakan daging orang, daging manusia. Ya. Ini hal yang luar biasa. Memang yang diintai mungkin seperti itu. Ya. Para pengintai di tanah perjanjian ini melaporkan dengan detail, benar, apa adanya kepada khususnya Musa, Harun, dan umumnya kepada bangsa Israel. Nah, begitu pula Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah bersabda. Kalau zaman dulu perjanjian lama, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Di perjanjian baru, Tuhan bersabda bahwa Yesus adalah sang penyelamat manusia, sang penebus dosa manusia. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Ini yang jelas. Saat itu tanah perjanjian. Sekarang ini Yesus fokusnya. Bahwa Tuhan Yesus adalah sang juru selamat manusia yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan satu-satunya jalan menuju surga hanya lewat Yesus Kristus. Bahkan kita juga tahu ketika kita setia taat kepada Yesus, kepada Tuhan junjungan kita, masa depan kita disediakan yang baik oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus atau Allah kita itu dinamakan Allah Yehova Jireh, Allah yang maha menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terus bersemangat. Namun jangan lupa kita andalkan Tuhan di dalam mengikuti Yesus. Seperti para pengintai di ayat 30, karena orang-orangnya yang besar, bahkan ada yang pemakan daging manusia,
Maka si Kaleb di ayat 30 dijelaskan, Kaleb menenteramkan bangsa Israel dengan berkata, maju, tetap maju. Karena kita mampu mengalahkan orang-orang tersebut. Ini suatu hal yang mengandalkan Tuhan. Tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri, bahkan ketakutan. Ya. Namun si Kaleb ini memberi gambaran mengandalkan Tuhan. Di zaman sekarang, kita yang pengikut-pengikut Kristus di masa kini, ini gambaran tantangan tidak boleh singgiri, tidak boleh. Justru harus kita hadapi dengan sungguh, dengan penuh mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga ya saya yakin dan percaya Tuhan nanti yang akan bercampur tangan untuk menyempurnakan, menguatkan kelemahan-kelemahan kita. Kita juga tahu bahwa di dalam kitab Filipi 1 ayat 29 di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ingat, catatannya menderita untuk Yesus. Kita sering juga menderita ya. Tapi sok-sok menderita mungkin karena kelalaian saya, sehingga saya sering ada sakit. Kelalaian saya menderita mungkin karena sesuatu hal. Tapi bukan karena Yesus. Ini bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah menderita karena Yesus. Ada juga di antara kita jemaat yang karena imannya pada Yesus harus menderita. Mungkin suami belum atau istri belum, sehingga harus berjuang di rumah ketika mau berbakti, beribadah, menderita, tekanan batin dan sebagainya. Ini yang dimaksud menderita. Kita sudah diingatkan bahwa Tuhan mengingatkan kita, tidak saja kita ini diberi karunia untuk percaya pada Yesus, namun diberi karunia untuk menderita. Sehingga sebagai utusan Tuhan, kita pun harus terus mewartakan bahwa Yesus Sang Juru Selamat, bahwa Yesus Sang Penebus dosa manusia. Yesus adalah bisa mengampuni dosa. Bahkan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Kepada siapapun, sekali lagi kepada siapapun, tentunya kepada keluarga, saudara terdekat, walau harus menderita, karena Yesus sudah menderita lebih dulu buat dosa-dosa kita. Amin. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan benar, kami bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pada malam hari ini mengingatkan kami agar kami sebagai utusan Tuhan untuk terus mempunyai sikap rendah hati dan taat kepada Tuhan, karena Yesus telah memberi teladan untuk rendah hati dan taat sampai mati. Dan juga kami harus tetap bersemangat mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan ini, yang mana kehidupan ini banyak rintangan, tantangan, dan bahkan harus berjuang. Kami bersyukur ya Yesus, boleh Engkau ingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba yang terbatas mohon ampun jikalau dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu kurang berkenan. Kiranya Roh Suci, Roh Kudus yang menyempurnakan, sehingga boleh menjadi berkat ilahi, berkat rohani bagi seluruh jemaat yang hadir, yang mendengar, yang mengikuti ibadah doa online pada malam hari ini. Ampuni segala kebodohan, keterbatasan, bahkan dosa dan pelanggaran hamba. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup dan benar, hamba mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Dan Engkau yang memimpin secara selanjutnya.
kami untuk berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa untuk berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Untuk saat ini kita akan bagi pokok doa menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama akan saya bacakan untuk doa-doa, pokok doa pada malam hari ini. Yang pertama, doakan bangsa dan negara dalam penanganan COVID dari pemerintah pusat sampai daerah. Yang kedua, doakan untuk pemilihan daerah yang akan dilaksanakan di bulan Desember. Yang ketiga adalah doakan panitia perancang dan panitia mimbar supaya diberikan kekuatan dan hikmat oleh Tuhan. Yang keempat, doakan kerinduan jemaat untuk memiliki gembala sidang yang baru. Pokok doa yang sesi pertama ini nanti akan dipandu oleh Saudari Vika. Namun sebelumnya kita akan pujikan pujian mujizat itu nyata untuk mengawali doa sesi pertama ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengikuti ibadah doa pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ucap syukur kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu, pakai setiap firman-Mu Tuhan untuk boleh menguatkan iman kami, memperbarui hidup kami Tuhan agar boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami tidak lupa untuk memanjatkan setiap pergumulan kami, kerinduan kami, pokok-pokok doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, mulai dari pemerintahan pusat hingga sampai pemerintahan daerah ya Tuhan Yesus. Biarkan Engkau yang akan selalu menyertai, memberikan hikmat agar boleh memimpin bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dengan adanya keberagaman di dalam Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Namun biarkan oleh karena pemimpin-pemimpin yang ada, biarkan bangsa Indonesia ini boleh tetap bersatu ya Tuhan Yesus.
dan juga kami menyerahkan penanganan COVID-19 yang sampai pada hari ini masih dijalankan. Biarkan Kau yang selalu menyertai Tuhan, bahkan tenaga-tenaga medis biarkan Kau yang akan selalu menyertai. Mereka rela meninggalkan keluarga untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena COVID, ya Tuhan Yesus. Biarkan Kau yang akan menyertai, biarkan Kau yang akan memberikan kesehatan, ya Tuhan Yesus, agar hingga COVID-19 ini sudah tidak ada lagi di Indonesia ini, kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya, ya Tuhan Yesus. Dan kami tidak lupa menyerahkan pemilihan yang besok Desember akan dilaksanakan, ya Tuhan Yesus. Biarkan Engkau yang akan menyertai, ya Tuhan Yesus, agar siapapun Tuhan orang yang nantinya akan terpilih untuk memimpin di setiap daerah, biarkan Engkau yang akan selalu menyertai Tuhan, agar Engkau yang akan memberikan hikmat agar boleh memimpin di setiap daerah dengan penuh tanggung jawab dan boleh menyejahterakan rakyatnya, ya Tuhan Yesus. Biarkan Kau yang akan selalu menyertai, ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan panitia perancang yang ada di gerejamu ini. Biarkan Engkau yang akan selalu menyertai Tuhan. Biarkan Kau yang akan selalu memberikan hikmat, kuasa di dalam mereka masing-masing, ya Tuhan Yesus, agar boleh memimpin gereja ini untuk boleh kembali lebih maju, ya Tuhan Yesus, agar boleh tetap selalu memuliakan nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Biarkan Engkau yang akan selalu menyertai, ya Tuhan Yesus, agar apa yang dilakukan di dalam melayani Engkau ini benar-benar sungguh menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan Yesus, dan boleh berguna bagi jemaat yang ada di sini, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan jemaat yang rindu sekali dengan hadirnya gembala sidang yang baru, ya Tuhan Yesus. Biarkan Engkau yang akan selalu menyertai Tuhan, siapapun gembala sidang yang telah Engkau utus untuk memimpin di gerejamu ini, biarkan Engkau yang akan selalu menyertai, bahkan boleh tetap selalu menyampaikan setiap firman-Mu dengan baik, dan boleh mendewasakan kami jemaat-Mu masing-masing ini untuk boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa ini yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus. Biarkan Engkau yang akan menyertai, ya Tuhan Yesus. Mohon Kau ampuni atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang sampai pada malam hari ini masih ada di dalam diri kami masing-masing. Biarkan Engkau yang melayakkan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kemudian untuk sesi yang kedua, pokok doa. Yang pertama, doakan jemaat yang sedang sakit, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan momongan, merindukan pekerjaan yang mapan dalam berwirausaha, juga mohon doanya. Dan anak-anak yang masih sekolah. Yang kedua, doakan PPRP supaya diberi kelancaran, baik itu panitia yang terkait ataupun semua pihak yang ada di dalamnya. Yang ketiga, doakan persiapan Natal gereja tahun 2020. Kiranya Natal tahun ini sungguh sangat bisa kita nikmati dan dinikmati, supaya untuk bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yang keempat, mohon doanya untuk tim ibadah dan tim Sunday School supaya ditolong dan diberkati agar menjadi berkat. Dan yang terakhir adalah mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa pergumulan pribadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja yang saat ini menonton tayangan ini. Nanti akan dipandu oleh saudara-saudari Beta. Namun sebelumnya kita akan pujikan pujian Allah Kuasa sebelum kita menyampaikan pokok doa sesi yang kedua ini. Allah Kuasa.
Kau sudah memberkati kami bersama dengan keluarga kami untuk kami datang kepadamu, membawa setiap rasa syukur kami, membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan hidup kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, menyatakan rasa mohon ampun Tuhan atas segala tindakan kami, perkataan kami, setiap perilaku kami yang masih sering mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan yang akan perbarui hidup kami Tuhan hari lepas hari, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa doa-doa kami Tuhan. Untuk yang pertama kami berdoa Tuhan untuk Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomo ya Tuhan yang sedang sakit. Kami ingat Ibu Ratna, Pak Sadio, Pak Ponimin, Bu Ningrum, Pak Pribadi, dan kami bersyukur Tuhan untuk adik kami Cindy, Cynthia, dan adik kami Jose. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu ada bersama dengan mereka dan keluarga mereka. Tuhan yang akan memberikan semangat, Tuhan yang akan memberikan sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Berkatilah dengan berkat dari surgawi, sehingga mereka tetap hanya mengandalkan Engkau, baik dalam dana, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup, pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, untuk kami tetap hanya berpaut kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk kami masing-masing Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk jemaat yang merindukan momongan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan memberikan waktu yang terbaik Tuhan. Dengan setiap usaha mereka kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan mengingat dan Tuhan mendengarkan setiap kerinduan mereka untuk keturunannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk adik-adik kami yang sedang sekolah, kuliah. Kiranya Tuhan yang akan memberkati di saat kondisi ini Tuhan. Kami masih harus daring Tuhan. Mungkin kami sudah bosan dan kami sudah capek Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang akan selalu memberikan semangat yang baru setiap harinya Tuhan, sehingga kami dapat terus memberikan yang terbaik dalam sekolah, dan kami bisa menyenangkan hati orang tua kami masing-masing Tuhan. Dan saat ini kami juga menyerahkan untuk PPRP Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati pengurusan PPRP ini Tuhan. Tuhan memberkati panitia yang terlibat, Tuhan yang akan memberkati pihak yang terlibat, Tuhan yang akan memberkati tanah yang sudah Tuhan berikan, sehingga nanti berkenan untuk kami berikan kepada Bapak Pendeta, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan melalui PPRP ini Tuhan. Berkatilah juga untuk dana. Kami tahu Tuhan, dana ini tidaklah sedikit, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menutup semuanya, dan kami dapat mengurus PPRP ini dengan
lancar Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk persiapan Natal GBI Sidomoyo Tuhan. Kami bersyukur hingga pada saat ini kami dapat merasakan damai Natal. Kiranya setiap persiapan yang sudah disiapkan oleh panitia-panitia yang terkait, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga melalui Natal di tahun ini mungkin berbeda Tuhan. Tetapi kiranya Natal tahun ini tidak mengurangi rasa semangat kami, rasa sukacita kami. Kami tetap memuliakan Engkau Tuhan, kami tetap merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan yang hadir di dunia ini, kiranya Tuhan terus hadir di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada suatu berkat yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami, untuk jemaat-Mu, di gereja-Mu, GBI Sidomoyo ini Tuhan, melalui Natal tahun ini Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk tim ibadah dan tim Sunday School. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan daripada-Mu Tuhan, hikmat, dan hati yang tulus untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah mereka lakukan tidak akan sia-sia Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan semuanya Tuhan. Tuhan yang akan memberikan suatu mahkota yang indah untuk mereka Tuhan. Dan saat ini kami juga menyerahkan Tuhan pada malam hari ini pergumulan kami pribadi. Tuhan yang lebih tahu apa yang kami rindukan, apa yang kami pergumulkan Tuhan. Kami mempunyai Allah yang Maha Tahu, Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kami. Kiranya apa yang kami doakan ini, pergumulan kami, pergumulan bersama dan keluarga kami, Tuhan yang akan dengar, dan kami tetap setia menunggu waktu Tuhan sampai kami dapat menerima apa yang kami doakan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa ini, dan kami menyerahkan menutup ibadah doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan